Halo teman-teman, hai, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang kisah Nabi Adam. Ini bagian terakhirnya ya. Baru Nabi Yusuf. Ya, nanti Nabi Yusufnya nanti ya. Nabi Adam dulu. Setelah Nabi Adam kemarin kan, Nabi Adam diturunkan Allah ke dunia Ya. dari surga. Nah, nanti. Setelah Adam dan Hawa bertaubat dan Allah menerima taubatnya, maka akhirnya Allah memberikan keputusan pahit terhadap mereka, yakni semua yang terlibat dalam peristiwa pohon khuldi diberi sanksi atau hukuman. Adam, Hawa, dan iblis diturunkan ke bumi karena kesalahan mereka. Demikian sanksi dari Yang Maha Kuasa. Turunlah kalian akan saling bermusuhan. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Tegas Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Lalu Adam keluar dari surga ditemani Hawa istrinya, sedangkan iblis ditemani seekor ular. Kemudian Allah berpesan kepada Adam. Tadi iblis ditemani seekor ular. Kemudian Allah berpesan kepada Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, dan juga kepada keturunannya, agar tidak tergoda oleh bujuk rayu iblis, juga syaitan, yakni bangsa jin yang mengikuti kesesatannya. Sama setan ya. Allah berfirman, hai anak cucu Adam, jangan sampai kalian tertipu oleh para syaitan, sebagaimana pemimpin mereka telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga. Siapa pemimpin para syaitan? Iblis. Pakaian keduanya ditanggalkan hingga terlihatlah aurat mereka. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya Hawa hidup di bumi. Mereka tidak bisa lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan istimewa seperti saat berada di dalam surga. Namun demikian, dari sinilah awal sejarah umat manusia mengemban amanat dari Tuhannya sebagai khalifah di muka bumi. Sungguh bumi adalah tempat ujian bagi kehidupan Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Jadi bumi itu tempat apa? Tempat ujian. Sementara itu, api permusuhan dan dendam iblis untuk terus menyesatkan manusia tak kunjung padam. Ia selalu berkorbar hingga hari kiamat. Maka beruntunglah orang yang tetap teguh pada pedoman agamanya, serta menolak segala bentuk godaan iblis, dan merugilah orang yang tertipu karena mengikuti tipu daya iblis, sehingga kelak mereka bersama-sama terjerumus dalam siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mari kita berlindung kepada Allah dari tertimpa keburukan tersebut. Sesungguhnya ia dapat membinasakan kita, menjerumuskan ke neraka yang penuh dengan siksaan yang pedih dan abadi. Ada api-api. Iya, ada api. Lalu dikasih minum air mendidih. Kasih minum air mendidih? Iya, di mana itu? Di neraka. Iya. Ada kisah selama Nabi Adam hidup di dunia tentang kisah anaknya. Ada yang menamakan namanya Habil dan Qabil. Ya. Lama menetap di bumi, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Adam sepasang anak kembar. Satu bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jadi ketika Nabi Adam, istrinya Hawa melahirkan bayi, selalu dua, kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Kelahiran berikutnya pun demikian, selalu kembar. Pada saat itu tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia kecuali keluarga Nabi Adam. Oleh karenanya Allah memperbolehkan pernikahan antara saudara kandung dengan syarat tidak boleh menikahi saudara kembarnya sendiri. Syariat itu lalu diterapkan oleh dua putra Adam yang bernama Habil dan Qabil. Habil meminta izin kepada Adam ayahnya untuk menikahi saudara kembarnya Qabil.
Dikisahkan bahwa wanita saudara kembarnya Kabil ini berparas lebih cantik dibanding saudara kembar Habil. Adapun Nabi Adam pun menyetujuinya. Namun Qabil diam-diam bergumam, seharusnya akulah yang lebih berhak. Dia saudara kandungku. Jadi iblis pun hadir. Nah, akhirnya iblis hadir menggunakan kesempatan emas ini. Ia pun menggoda Qabil, menanamkan sifat iri dan dengki. Nah, apa sifatnya iblis dulu? Iri dan dengki. Dan dengki sama dulu Nabi. Dulu iblis iri dan dengki dengan Nabi Adam. Sekarang iblis menanamkan kepada anaknya Nabi Adam supaya ikut-ikutan dengki. Jadi iblis pun hadir menggunakan kesempatan emas ini. Ia pun menggoda Qabil, menanamkan sifat iri dan dengki terhadap saudaranya Habil. Iblis berkata, Qabil, kamulah yang sebenarnya berhak menikahi anak kembarmu itu. Oh, salah. Qabil, kamulah yang sebenarnya berhak menikahi adik kembarmu itu. Jangan biarkan Habil menikahi saudari kembarmu yang cantik itu. Itu godanya iblis. Lalu Qabil menyatakan protes, tetapi Habil tetap berpegang teguh pada keputusan ayah mereka. Perseteruan keduanya akhirnya meruncing, tidak kunjung mereda, sehingga Nabi Adam pun tampil sebagai penengah atas wahyu Allah. Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban untuknya. Hai kedua putraku, berkurbanlah kalian. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, berarti dialah yang berhak menikahi saudara perempuan Qabil. Demikianlah kata beliau. Dan mereka berdua mengangguk sebagai tanda setuju. Baik Habil maupun Qabil sama-sama bergegas mempersiapkan bekal kurban mereka. Berkorban kepada Allah. Sementara tempat khusus untuk mempersembahkannya telah ditetapkan sang ayah. Qabil menuju ladangnya yang luas dengan rasa bangga. Dia melihat banyak sekali tanaman yang rindang dan indah menyejukkan mata. Tetapi sifat tamaknya membuat dia berkurban hanya dengan beberapa helai tanaman yang buruk dan layu. Habil berkorban dengan tanaman yang buruk dan layu. Ya. Sedang tanaman yang baik-baik dibiarkannya. Jadi berkorbannya dengan yang berkorban dengan yang jelek. Itu siapa? Qabil ya. Adapun Habil, dia mendatangi peternakan miliknya di lahan yang cukup luas. Terdapat banyak hewan yang diternaknya. Lalu dia pun memilih seekor domba yang paling gemuk dari ternak terbaik yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Jadi Habil pakai yang terbaik. Iya, Habil memberikan yang terbaik, sedangkan Qabil memberikan yang terburuk. Siapa yang akan diterima? Yang baik atau yang buruk? Baik. Yang baik, Habil. Betul. Setelah menunggu beberapa lama dengan hati cemas dan penuh harap, tiba-tiba segumpal api turun dari langit, menyambar sebuah batu tempat kurban Habil dan Qabil berada. Domba dari Habil hilang seketika terbawa api itu, sedangkan tanaman buruk milik Qabil tetap di tempatnya. Ini pertanda bahwa hanya kurban Habil yang diterima. Sesuai kesepakatan, Nabi Adam lantas memutuskan bahwa Habil yang berhak menikahi saudari kembar Qabil. Sontak, keputusan tersebut membuat Qabil terdiam. Meski sebenarnya dia marah, kebencian dalam hatinya terus memuncak hingga terbersit keinginan untuk membunuh Habil. Qabil yang keras kepala mengira ayahnya telah berpilih kasih. Diterimanya korban Habil semata-mata karena ayahnya selalu saja berdoa untuknya. Sedangkan untukku ayah tidak pernah mendoakanku. Marahnya
Si Qabil. Qabil. Karena Qabil sudah dihasut oleh Iblis. iblis. Keesokan harinya, Adam mengutus Qabil untuk menengok Habil yang tak berkunjung pulang di tempat pengembalaan. Ketika bertemu, iblis mengintai dari tempat yang tak terlihat, membisikkan tanya yang menyulut pertikaian. Kata iblis, "Kenapa Allah hanya menerima kurbanmu, sedangkan kurban dariku tidak diperdulikan?" Kata Qabil. Terus Habil menjawab, "Setauku Allah hanya menerima pemberian dari hambanya yang bertakwa." Jadi apa tadi? Allah hanya menerima kurban dari hamba yang berapa? Bertakwa. Ya, bertakwa. Mendengar jawaban itu, Qabil naik pitam. Qabil mengancam akan membunuhnya, namun Habil memilih tidak membalas, lantaran takut kepada Allah. Sikap diamnya membuat Qabil berang, maka terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi. Pembunuhan pertama dari umat manusia. Tubuh Habil pun terbujur kaku tak berdaya di hadapan Qabil. Sadar akan kekhilafannya, Qabil tertunduk lemas. Dia bersimpuh dengan hati putus asa dan penyesalan tiada tara. Inilah peristiwa pembunuhan pertama di kalangan Bani Adam, kalangan manusia, dan mayat pertama di dunia. Qabil bingung bagaimana seharusnya memperlakukan jasad saudaranya yang telah mati. Di tengah kebingungannya, Qabil membopong Habil sambil berjalan tanpa tujuan. Ketika kelelahan, ia duduk sejenak di salah satu padang yang gersang. Ketika itu, Allah Azza wa Jalla mengutus 2 ekor burung gagak dan mengilhamkan agar mereka beradu. Jadi ada burung gagak datang, mereka bertarung. Hingga akhirnya salah satu burungnya mati. Qabil mengamati kejadian tersebut, lalu gagak yang membunuh mulai menggali lubang yang cukup besar. Begitu selesai, sang gagak berjalan mendekati bangkai gagak tadi, lalu menyeretnya dengan patuknya sampai masuk ke lubang yang dibuatnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Jadi gagaknya itu tadi mengubur gagak yang mati. "Oh, celaka aku, kenapa aku tidak berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku," pikir Qabil. Dari gagak itulah Qabil mengetahui bagaimana memperlakukan mayat atau jasad manusia yang telah meninggal dunia. Diapain kalau ada orang meninggal? Kubur. Iya, dikubur. Qabil pun menggali lubang yang kini disebut lahat. Biar orang-orang itu lihatnya gak ngeri. Iya. Karena kalau udah mati itu ngeri. Iya. Ya. Kemudian dia memasukkan jasad Habil dan menguburnya. Rasa sesal dan sedih menyeruak begitu proses pemakaman selesai. Qabil menangis sejadi-jadinya. Itulah bahayanya tadi. Bahayanya apa tadi? Hasutan iblis kan? Yang menghasut tadi. Kau menghasut Qabil siapa? Iblis. Iya. Membuat menjadi Qabil iri. Membuat Qabil menjadi iri kepada kakaknya kan? Makanya yang kita bisa ambil pelajaran, kita harus hati-hati terhadap tipu daya Iblis. Iya, kita juga tidak boleh punya perasaan apa tadi? Iri dan dengki. Tidak boleh hasad ya. Oke. Kalau kakaknya Yusuf mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah atau mendapatkan mainan, Yusuf tidak boleh iri kan? Tidak boleh hasad ya.
Itu semua adalah, Allah diberikan iya, itu semua adalah pemberian dari Allah. lah. Allah yang kasih uang, jadi itu mainannya pemberian dari Allah. Iya, Jadi Allah yang kasih penjualnya itu mainannya. iya. Kan Allah yang memberikan semuanya kepada kita ini, ya. Aha. Iya kan? Ya, kita bersyukur pada Allah. Kalau kakaknya Yusuf, misalnya Sofia dikasih hadiah, Yusuf tidak, ya Yusuf berdoa kepada Allah. supaya apa? Supaya Allah kasih, kan? Iya. Sudah teman-teman. Inilah pembacaan terakhir dari kisah Nabi Adam. Nanti kita akan berlanjut kepada kisah Nabi yang lain, kan? Iya. Habis Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, oke. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah, Yusuf tidur dulu ya.